Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas Serelia dengan topik beras putih. Dengan saya sendiri, Gabriela Rezeki Nebaho, dengan NIM 124330076. Juga rekan saya. Saya dengan Dede Wansari dengan NIM 1243301. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, saya dengan NIM Perkenalkan, nama saya Siti Kusmandani dengan NIM 124330008 dari Program Studi Teknologi Industri Pertambangan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian beras. Beras adalah bagian bulir padi atau gabah yang telah dipisah dari sekam. Sekam atau Jawa merang secara anatomi disebut palea. Bagian yang ditutupi dan 5 bagian yang menutupi. 13 beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Kulit luarnya, sekamnya, yang menjadi dasar dedak. Dedak berasal dari lapisan-lapisan permukaan biji beras. Misalnya, lapisan auloron dan beberapa sel biji yang terlepas waktu proses penggilingan. Dedak kasar tidak dikonsumsi oleh manusia, tetapi biasanya dapat dimanfaatkan untuk bahan pupuk atau digunakan sebagai campuran pakan ternak dan unggas atau ikan. Beras merupakan salah satu komoditas penting dalam sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia yang sangat penting karena lebih dari 90% sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras. Posisi komoditas beras sebagian besar penduduk Indonesia adalah sebagai makanan pokok karena hampir seluruh produk Indonesia membutuhkan beras. Sebagian bahan makanan utama di samping merupakan sumber nutrisi penting dalam struktur pangan, sehingga aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengenalan bahan baku secara umum dan khusus. Beras merupakan pokok yang banyak dikonsumsi oleh warga di dunia, terutama di benua Asia. Walaupun umumnya beras yang dikonsumsi berwarna putih, terdapat juga varietas beras yang memiliki pigmen warna seperti beras coklat, beras merah, dan beras hitam. Beras coklat merupakan salah satu sumber pangan yang mengandung sumber antioksida. Beras ini memiliki lapisan kulit ari yang merupakan sumber yang baik akan protein, serat lemak, dan vitamin E. Definisi secara umum beras sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19 MDAG per 3 2014 menjelaskan beras adalah biji-bijian baik berkulit tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari Oryza sativa. Pada definisi ini, beras mencakup gabah, beras giling, dan beras pecah kulit sedang. Definisi umum, beras merupakan bagian bulir padi atau yang bisa dikatakan gabah yang telah dipisah dari sekam dan dedak atau bekatul. Nah, selanjutnya pemanfaatan bahan baku menjadi produk yaitu tepung beras. Ciri tepung beras yang baik menurut Standar Nasional Indonesia adalah tepung beras khas putih. Jika tepung beras diolah menjadi produk makanan yang berwarna, seperti kue putu dan putu bulung yang berwarna hijau, kita harus menambahkan pewarna alami atau sintesis untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena tepung beras dijual memiliki warna tambahan. Kalaupun ada tepung beras yang berwarna, tepung tersebut dibuat dari beras yang memang sudah berwarna, seperti tepung beras merah ataupun tepung beras. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan. Teknologi ekstrusi makanan merupakan metode pengolahan di mana bahan pangan dialirkan secara paksa melalui barel dengan mengatur variabel penting seperti waktu pencampuran, suhu, dan tekanan pemanasan.
Mesin extruder dilengkapi dengan nozzle yang berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk produk sesuai desain. Salah satunya adalah beras analog. Proses ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekstrusi panas dan ekstrusi dingin. Keduanya menggunakan tepung sebagai bahan utama dan udara sebagai bahan tambahan, yang dimasukkan melalui barrel extruder. Ekstrusi panas bekerja pada suhu di atas 70 derajat Celcius menggunakan pemanas steam atau listrik, sedangkan ekstrusi dingin hanya memanfaatkan panas dari bahan baku dengan suhu di bawah 60 derajat Celcius. Pemilihan metode ini sangat bergantung pada karakteristik produk. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang standar produk. Beberapa penelitian telah meneliti mutu tepung beras sesuai dengan standar nasional Indonesia. Mengevaluasi pengaruh lama perendaman beras terhadap kualitas tepung beras menunjukkan bahwa proses perendaman mempengaruhi kadar air, kadar abu, dan warna tepung yang harus putih, sesuai standar. Penelitian lain oleh Ardianti dan kawan-kawan 2016 memodifikasi tepung beras menggunakan kombinasi gelombang mikro dan ultrasonika untuk meningkatkan kandungan pati resisten dengan mengubah sifat fisik tepung. Selain itu, menurut Rosali 2018 menyoroti potensi tepung beras kaya pati resisten menjadi bahan pangan fungsional inovatif. Studi oleh Yuliwardi dan kawan-kawan 2018 menunjukkan bahwa waktu perendaman beras juga berpengaruh pada profil gelatinasi dari kandungan bioaktif tepung beras. Analisis kualitas tepung beras lokal oleh Wulandari 2022 menemukan variasi mutu yang tetap memenuhi SNI, sedangkan menurut Putri dan Santoso 2021 membuktikan bahwa metode pengeringan mempengaruhi kestabilan mutu tepung beras. Dengan pengeringan memberikan hasil lebih baik. Keseluruhan penelitian ini mendukung pentingnya proses pengolahan yang tepat untuk menghasilkan tepung beras berkualitas sesuai dengan standar nasional. Di sini saya akan membacakan nilai ekonomi produk pada beras putih. Produk tepung beras memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena mampu memberikan nilai tambah terhadap bahan baku beras, termasuk beras mutu rendah. Berdasarkan penelitian oleh Ahrahab et al. 2022, pendirian industri tepung beras dari beras turun mutu layak secara finansial dengan margin keuntungan mencapai 50%. Internal rate of return sebesar 66,01%. Return of investment sebesar 76,06%. Dan waktu balik modal hanya 1,31 tahun. Penelitian lain oleh Riri Lisna menunjukkan bahwa nilai tambah dari pengolahan beras menjadi tepung beras biasanya mencapai 16, menjadi tepung beras biasanya mencapai 16,47% atau Rp 1.713 per kilogram. Sementara tepung beras instan memberikan nilai tambah lebih tinggi, yaitu 20,49% atau Rp2.600 per kilogram. Selain itu, kajian oleh Hastuti 2020 menemukan bahwa tepung beras rendah kalori dengan menjadi bahan baku pangan fungsional bagi penderita diabetes melitus dengan modifikasi proses produksi menggunakan minyak kelapa sawit untuk menurunkan indeks glikemik produk. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa tepung beras tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki potensi dalam pengembangan produk pangan fungsional.